Yo, balik lagi di channel yang ngebahas teknologi militer paling keren di jagat maya. Kali ini kita bakal bahas salah satu proyek paling ambisius dari Amerika Serikat. Sebuah mesin terbang yang katanya bakal mengubah cara pasukan tempur bergerak di masa depan. Ini dia bro, MV-75 FLRAA, calon pengganti helikopter legendaris Black Hawk dan penerus dari tilt rotor raksasa Osprey. Tapi apa sih yang bikin MV-75 ini begitu spesial? Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Latar belakang dan alasan dibuat. Jadi bro, kenapa Amerika sampai bikin pesawat baru kayak MV-75 ini? Jawabannya simpel, karena perang modern udah berubah total. Dulu helikopter cukup buat antar pasukan dari titik A ke B. Tapi sekarang, medan perang itu cepat berubah, bisa lintas negara bahkan lintas benua. Amerika butuh pesawat serbu yang 1. Bisa terbang lebih jauh dari helikopter. 2. Lebih cepat buat ngejar waktu atau evakuasi. 3. Tapi tetap bisa mendarat di area sempit kayak helikopter biasa. Nah, dari situlah lahir program besar bernama FLRAA atau singkatan dari Future Long Range Assault Aircraft. Tujuannya bikin pengganti Black Hawk untuk masa depan dengan teknologi yang benar-benar baru. MV-75 adalah hasilnya, pesawat dari proyek FLRAA yang dikembangkan oleh Bell Textron berbasis dari konsep V-280 Valor. Jenis pesawat, tilt rotor hybrid. Terus, MV-75 ini helikopter apa pesawat sih? Jawabannya dua-duanya bro. Hehe. MV-75 adalah tilt rotor aircraft, pesawat dengan rotor yang bisa miring. Jadi, waktu mau lepas landas atau mendarat, rotornya tegak ke atas kayak helikopter biasa. Begitu udah di udara, rotornya miring ke depan dan dia terbang kayak pesawat turboprop cepat. Hasilnya, gabungan terbaik dari dua dunia. Lincah dan fleksibel kayak helikopter, tapi cepat dan efisien kayak pesawat biasa. Ini yang bikin MV-75 bisa jadi pengganti ideal Black Hawk, tapi dengan kemampuan berkali lipat. Desain dan teknologi. Secara desain, MV-75 ini bener-bener futuristik banget bro. Kalau lu perhatiin, bentuknya tuh kayak gabungan antara V-280 Osprey, UH-60 Black Hawk, dan V-280 Valor. Badannya ramping dan aerodinamis, sayapnya lurus panjang di bagian atas, model high wing design, ekornya berbentuk huruf V, mirip pesawat stealth. Mesin utama nggak ikut miring kayak Osprey, cuma bagian rotornya aja yang berputar jadi lebih aman dan ringan. Material bodinya udah full komposit modern dan di dalamnya semua sistem udah digital penuh, pakai arsitektur MOSA alias Modular Open Systems Approach. Artinya, semua komponen elektronik, radar, sensor, sistem komunikasi bisa di-upgrade tanpa ganti pesawatnya. Kayak lu update software aja gitu bro. Spesifikasi teknis MV-75 FLRAA. Oke bro, sekarang kita bahas spesifikasinya yang bikin ngiler banget. Kategori, produsen, Bell Textron, Amerika Serikat. Tipe, tilt rotor atau Future Long Range Assault Aircraft. Panjang pesawat sekitar 15 meter, lebar sayap plus minus 25 meter. Kecepatan maksimum 520 sampai 560 km per jam. Jarak tempuh maksimum 4.500 km. Ketinggian operasional sekitar 6.000 sampai 7.000 meter. Kapasitas pasukan 14 prajurit bersenjata lengkap. Pelotnya 4.500 kg. Muatan internal, mesin 2 kali turboshaft generasi baru, lebih efisien dan powerful. Persenjataan opsional, dudukan senjata berat M240 atau GAU-19.5 cal, pintu senjata, serta kemungkinan integrasi rudal kecil atau pod sensor canggih di masa depan. Sistem navigasi dan kontrol, full digital fly-by-wire, AI assist, mission pilot autopilot, dan sensor night vision terintegrasi. Keunggulan. Sekarang, apa sih yang bikin MV-75 ini begitu diandalkan Amerika? 1. Kecepatan dan jarak tempuh luar biasa. Bisa terbang hampir secepat jet kecil dan 3 kali lebih jauh dari Black Hawk. Cocok banget buat operasi jarak jauh atau lintas pulau. 2. Desain lebih efisien dan mudah dirawat. Karena mesin nggak ikut miring, strukturnya lebih simple dan aman. Perawatannya juga lebih cepat, artinya lebih sering bisa diterbangkan. 3. Teknologi digital masa depan. Avioniknya bisa diupdate kayak smartphone. Bisa integrasi dengan drone pendukung di sistem Future Vertical Lift. Bahkan nantinya bisa dikasih varian Armed Assault dengan rudal kecil atau pod sensor canggih di masa depan. 4. Multiperan atau multirole. Dari serbu pasukan, logistik, medis, penyelamatan, hingga misi khusus, semua bisa dilakukan satu platform ini. 5. Efisiensi bahan bakar dan waktu tempuh. Dengan jangkauan lebih jauh, unit ini bisa beroperasi tanpa perlu pangkalan depan tambahan. Kekurangan dan tantangan. Tapi bro, nggak ada teknologi yang perfect juga. MV-75 punya beberapa tantangan yang lagi dihadapi. 1. Belum teruji tempur.
Sampai sekarang masih tahap virtual prototype, baru rencana uji terbang fisik tahun 2026, belum ada data nyata soal performa di medan tempur. 2. Biaya tinggi. Karena pakai teknologi baru, biayanya bisa jauh lebih tinggi dari helikopter biasa. Satu unitnya perkiraan mencapai puluhan juta dolar. 3. Kompleksitas sistem digital. Teknologi modular memang keren, tapi juga berarti butuh sistem keamanan siber yang kuat banget. Jangan sampai pesawat ini bisa diretas atau gangguannya fatal. 4. Kapasitas sedikit lebih kecil dari Osprey. MV-75 bawa sekitar 14 personil, sementara Osprey bisa sampai 24 orang. Dibandingin dengan Black Hawk dan Osprey. Nah, bro, kalau kita bandingin sama si dua seniornya, hasilnya gini nih, gue buatin ringkasannya. Jadi kalau si Black Hawk itu udah legenda, tangguh, bisa diandelin, tapi udah mulai katakan tua. Terbangnya juga nggak secepat pesawat modern dan jangkauannya terbatas. Lalu ada V280 Osprey, yang udah pakai sistem tiltrotor duluan. Kapasitasnya gede, bisa ngangkut 2 kali lebih banyak dari Black Hawk. Tapi juga ribet perawatannya, berat dan boros bahan bakar. Nah, sekarang datang MV-75 FLRAA. Bisa dibilang anak muda paling keren dari keluarga ini. Dia lebih cepat, ringan, dan digital dibanding Osprey, tapi tetap punya kelincahan dan kepraktisan kayak Black Hawk. Jadi singkatnya, kalau Black Hawk itu tank udara, Osprey itu bus tempur, maka MV-75 ini adalah mobil sportnya pasukan udara. Gesit, cepat, dan siap buat perang masa depan. Mantap. Masa depan dan potensi tempur. MV-75 bakal jadi bagian penting dari strategi tempur masa depan Amerika. Pesawat ini bisa ngantar pasukan ke medan tempur jauh tanpa isi bahan bakar. Bisa beroperasi bareng drone pendukung di sistem Future Vertical Lift, bahkan nantinya bisa dikasih varian Armed Assault dengan udal ringan atau senjata laser. Dengan jangkauan luas dan kecepatan tinggi, MV-75 cocok banget buat operasi cepat di wilayah seperti Pasifik atau Asia Tenggara, di mana jarak antar pulau dan pangkalan itu jauh-jauh banget. Jadi bro, inilah MV-75 FLRAA, pesawat tiltrotor generasi baru yang siap mengganti peran Black Hawk. Cepat kayak pesawat, lincah kayak helikopter, dan canggih kayak komputer terbang. Amerika mungkin belum punya versi fisiknya sekarang, tapi arah pengembangannya jelas banget. Ini bakal jadi game changer dalam mobilitas tempur global. Kira-kira kalau Indonesia punya satu unit beginian, lubangnya dipakai buat misi apa bro? Tulis pendapat lu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap penasaran, dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe. Peace out. Hobi Laki Channel. Tidak punya hobi, bukan laki.